Oke teman-teman, kemarin kita baru aja pelatihan SIPD di Jakarta ya. Wah, itu acaranya keren sekali menurut saya. Menurut saya ya, kalau penilaian itu kan relatif ya, tergantung masing-masing orang. Tapi menurut saya keren itu acaranya, sangat mencerahkan. Oke, isi materinya kemarin apa ya? Yang keren tadi menurut saya ya. SIPD itu kedepannya itu makin canggih itu kata Pak Yanuar ya. SIPD nanti makin menggila katanya. Jadi fitur-fiturnya itu makin ke depan nanti akan dikembangkan terus. Salah satunya nanti SP2D online ya, sekarang juga sudah berjalan. Kemudian nanti ke depannya itu ada ini terintegrasi dengan BMD ya. Wah, itu jadi keren nanti SIPD-nya. Jadi nanti Kak, kalau sudah ada aplikasi BMD ini terintegrasi dengan SIPD nanti ya, itu meminimalisir jurnal-jurnal manual ya. Jadi nanti ketika SIPD misalnya aja belanja modal, nanti dia otomatis akan masuk ke aplikasinya BMD tadi untuk dirinci ya, belanja modalnya apa aja. Nah, nanti rincian dari aplikasi BMD itu terbentuk jurnal ya. Nanti dikirim balik ke aplikasi SIPD-nya jurnalnya ya. Jadi otomatis nanti termasuk penyusutan, persediaan dan sebagainya. Gambaran saya seperti itu nanti. Jadi nggak ada jurnal umum untuk aset ya. Jadi otomatis semua. Kemudian info yang berikutnya ini ya. Mungkin ada yang saya ketinggalan ya. Kayak kemarin sempat ngantuk tidur gitu saat materi. Jadi ada yang miss gitu. Berikutnya itu nanti ada ini SP2B BLUD ya, pengesahan untuk BLUD ini keren ini. Biasanya sekarang kan pakai TNA ya. Kalau TNA masih pakai jurnal manual dan juga dokumennya itu nggak bisa dicetak ya. Mungkin nanti kalau udah pakai SP2B itu pengesahannya bisa dicetak nih, lebih mantap ini. Jadi nggak perlu pakai jurnal manual, walaupun sekarang nggak manual sih, pakai semi manual namanya. Kalau kata kemarin siapa namanya yang dari akrab, ada jurnal umum itu yang manual, kemudian jurnal yang semi manual itu namanya jurnal TNA ya. Nanti kedepannya untuk BLUD itu nggak pakai jurnal di aklab ya, tapi di penatausahaan nanti yaitu pakainya SP2B. Mantap ini ya. Kemudian nanti pengembangan berikutnya itu ini dalam waktu dekat itu nanti ada satu lagi jenis SPM baru ya. Sekarang kan baru ada SPM Barjas sama gaji. Nanti ditambah lagi SPM untuk Inaprok ini. E-katalog versi 6 ya. Selama ini kan e-katalog versi 6 tidak support dengan SIPD online ya. Masuk ke dalam kategori pembayaran di luar sistem. Nah, itu merepotkan ya, pembayaran di luar sistem. Dibayar dulu ke vendornya, baru dilaporkan ke LKPP dengan tiket. Itu merepotkan menurut saya. Nanti kalau sudah ada jenis SPM yang baru ini, itu nanti sistemnya nggak seperti itu. Nanti dibayar langsung dengan SIPD, dibayar ke Inaproknya dan nggak perlu lapor ke tiket. Ini kerennya lagi ya. Terus berikutnya nanti ada fitur lagi namanya SPM kontraktual. Wah, keren sekali juga ini. Kalau SPM kontraktual nanti lebih hebat lagi ya, untuk meminimalisir juga untuk transaksi yang ini ya, yang termin, yang ada KDP biasanya di akhir tahun. Nanti kalau udah pakai kontraktual nggak perlu jurnal-jurnal manual. Keren lah pokoknya SIPD. Oh ya, ada yang kurang sebenarnya menurut saya. Kemarin saya mau usul tapi nggak sempet. Jadi menurut saya kalau ada pelatihan-pelatihan gini ya, ini ke Pak Yanuar ya, itu dibuatkan sertifikat pelatihan ya. Nanti lumayan itu menambah jam pelajaran untuk diupload di My ASN ya. Itu sih menurut saya mantap lah.
Menurut kalian gimana yang kemarin ikut? Oh iya, satu lagi, kemarin ada yang komen di YouTube saya, katanya nggak dapet undangan katanya. Padahal saya baca itu undangannya untuk terbuka ya, untuk seluruh kabupaten kota ya, asal mengisi ininya, daftar hadirnya sebenarnya. Mungkin nggak terinformasi mungkin dari atasnya, disposisinya nggak sampai ke bawah mungkin. Dan juga ini mungkin nggak ikut grupnya Mbak Sagung ini, grup SIPD ya, padahal di situ selalu update info-info tentang SIPD ya. Dan juga kalau ada permasalahan biasanya di situ ini bisa ditanyakan di grup itu. Nanti biasanya untuk teman-teman yang sudah tahu jawabannya ngasih jawaban di grup itu juga. Menurut saya grup yang punya Mbak Sagung ini keren ini, sangat ini ya, sangat membantu menurut saya. Jadi ketika kita kehilangan arah, kita bisa bertanya biar tidak sesat di jalan. Oke, seperti itu